Bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka lekas bergerak. Dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka lekas bergerak. Dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Ya. Assalamualaikum Dek Ika, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mbak. Mbak gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Ya. Ini gimana Dek Ika? Tumben ini ngajak Zoom meeting sore-sore, ada apakah gerangan? Iya nih Mbak Siti. Mohon maaf Mbak kalau mengganggu waktu santainya. Jadi Iya nggak apa-apa kok, dengan senang hati. Apa nih yang ya mau diobrolin? baik Mbak. Jadi gini Mbak, sekarang kan saya ini diamanahkan menjadi kepala jurusan. Nah, gimana sih Masya Allah. caranya? Iya. Nah, gimana sih caranya agar bisa mengkoordinir teman-teman di sekolah itu agar semua kegiatan yang sudah diprogramkan ini nantinya itu dapat berjalan dengan baik. Karena ya saya ingin semua kegiatan itu lancar gitu loh, Mbak. Oke, baik. Jadi di sini Dek Ika sekarang sudah menjadi kepala jurusan di sekolah ya? Iya, Masya Mbak. Allah, mantap sekali, luar biasa, gitu ya. Jadi bagaimana mengkoordinir rekan-rekan guru agar semua program berjalan dengan baik gitu ya. Betul Dek Ika? Iya, betul sekali, Mbak. Iya, Iya. betul sekali, Mbak. Oke. Oke Dek Ika, karena ini percakapan singkat gitu ya. Apa sih yang Adik inginkan dari akhir percakapan kita sore ini? Iya, jadi gini Mbak, saya ingin nanti di akhir percakapan kita ini, saya nantinya dapat mengarahkan rekan-rekan guru agar dapat selalu solid dan kompak menjalankan semua program kegiatan dengan lancar, seperti itu Mbak. Masya Allah, baik. Jadi mengarahkan rekan guru agar selalu kompak dan agar semua program kegiatan berjalan dengan baik, begitu ya Dek ya? Iya, betul Mbak. Oke. Kompak yang diinginkan oleh Dek Ika itu kompak yang seperti apa sih kalau boleh diceritakan? Baik, menurut saya kompak itu Mbak apabila ada kegiatan, semua rekan guru itu dapat bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik. Jika ada salah Hmm. satu rekan yang kesulitan mengerjakan tugasnya, nah rekan yang lain itu membantu untuk menyelesaikan tugasnya. Karena ini kan jurusan baru ya Mbak. Jadi saya Oke. memerlukan rekan-rekan guru yang memang dapat diajak kerjasama dan berkomunikasi dengan baik dalam menjalankan program Mbak gitu. Oh, gitu. Jadi kompak itu menurut Dek Ika bekerja sama dan komunikasi dengan baik serta saling tolong-menolong gitu ya, Dek ya? Iya Mbak, betul Mbak. Nah, Dek Ika, idealnya yang tadi Ika bilang tadi ya, rekan-rekan yang kompak ya, bisa diceritakan lebih lanjut. Seperti apa sih kompaknya? Ketidakkompakannya maksudnya gitu ya? Iya Mbak. Jadi waktu itu gini Mbak, saya kan sebelumnya jarang mengajak rapat nih kalau untuk Mm-mm. pertemuan dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, di sini teman-teman yang lain itu merasa bahwa pimpinannya itu saja tidak. Ya, halo Dek? Halo Deka? Hmm. Sebenarnya adalah salah satu wadah untuk mengembangkan SMK agar dapat menampung beberapa kompetensi keahlian, sehingga nanti Mm-mm. kami akan lebih banyak merekrut murid untuk Halo Dek? Siti. Mm-mm. Halo Mbak Siti. Halo ya, Ya, iya suaranya terputus. Baik ya. Ade. Jadi menurut Ade untuk apa namanya mencapai semua itu apa sih yang bisa Ade lakukan? Baik, saya berusaha untuk tetap mengerjakan tugas saya, Mbak.
tetapi saya tidak sanggup, ya kalau seandainya semua tugas itu, harus saya kerjakan, ya saya akan kewalahan loh Mbak, gitu. Lalu, Oke. anggota guru yang lain ini tidak bekerja sama sepenuhnya, bahkan saya juga harus menyelesaikan tugas-tugas mereka. Pokoknya, tahun lalu itu menurut saya kacau sekali gitu Mbak, sangat berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana memang kami semuanya itu, bisa kompak dan saling peduli. Baik, tadi Adik bilang ya bahwa beberapa tahun yang lalu rekan gurunya itu kompak ya. Bisa Adik Iya, ceritakan lebih lanjut? Iya Mbak, jadi beberapa tahun yang lalu tim kami itu kompak dan solid karena ya ketua jurusannya itu juga, selalu mengarahkan kami untuk melakukan rapat pertemuan sebelum kegiatan dimulai serta membagi tugas-tugas kami masing-masing setiap anggota. Jadi Mhm, setiap anggota itu diberi tanggung jawabnya, kemudian mhm, melakukan kesepakatan bahwa, kita ini seperti keluarga kayak gitu. Jadi harus tetap oke. saling menolong-menolong jika ada anggota yang mengalami kesulitan, kayak gitu, Mbak. Oke, baik. Nah, pada saat itu, ada nggak, Dek, salah satu atau 2 anggota dari tim yang, terlihat males-malesan gitu pada tim Adik gitu? Ada sih, Mbak, ada satu orang yang ya menurut saya sih kerjanya agak males-malesan, cuman tugas dia masih bisa kami backup kayak gitu. Hanya saja anggota yang Oh, lain ini, merasa kesel aja sama dia kayak gitu, Mbak. oke. Terus pada saat itu apa yang Adik lakukan? Ya, saya waktu itu mengingatkan kesepakatan yang sudah pernah dibuat antara anggota rekan guru, kemudian, saya mencoba untuk melapor ke kepala sekolah. Selanjutnya kepala sekolah yang menangani anggota ini, Mbak. Begitu. Kira-kira Adik tahu nggak apa sih yang sudah dilakukan kepala sekolah terhadap rekan guru yang bermasalah tersebut gitu ya? Tahu Mbak, kepala sekolah kami itu memanggil anggota tersebut, kemudian diajak diskusi untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang menjadi hambatan, dia untuk tidak mengerjakan tugas-tugasnya. Oke, baik Dika. Sekarang kan kepala jurusan ya. Nah, jika situasi saat ini terjadi pada rekan guru Dika, bagaimana cara Dika untuk menyikapinya? Saya mencoba berusaha untuk, tenang ya, Mbak. Kemudian Mhm. saya akan membuat catatan semacam ya jurnal sikap begitulah, saya ingin mencatat semua kejadian yang dilakukan oleh rekan-rekan saya, kemudian saya akan memanggil anggota yang bermasalah untuk diajak berdiskusi terhadap masalah yang membuat dia malas mengerjakan tugas-tugasnya. Oke, luar biasa sekali loh Dek itu Dek ya. Baik Dika, dalam waktu dekat, adakah kegiatan yang akan diadakan di sekolah? Ada Mbak, insya Oke. Allah nanti kami akan mengadakan kegiatan Teaching Factory. Nah, di sini nanti Mhm. kami diminta untuk merancang kegiatan tersebut agar berjalan dengan lancar nantinya. Insya Allah. Nah, pada persiapan yang akan dilakukan DIK agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh rekan guru adik, apa yang adik lakukan? Baik Mbak, saya akan mengajak, rapat terlebih dahulu terkait kegiatan yang akan dilakukan di kegiatan Teaching Factory. Lalu membagi tugas masing-masing, rekan guru dengan memberi pengertian bahwa jika ada anggota yang tidak bekerja, kegiatan akan menjadi kacau. Lalu kemudian jika ada anggota yang mulai kelihatan males-malesan, saya meminta rekan guru lain untuk paling tidak langsung dilaporkan ke kepala sekolah agar dapat langsung ditindaklanjuti, Mbak. Oke, artinya DIK sudah memiliki pilihan gitu ya, sudah memiliki putusan apa yang harus dilakukan jika sesuatu itu terjadi lagi gitu ya. Begitu DIK? Iya, Mbak. Ya, dari Baik. kesepakatan. Mhm. Oke, berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat gitu ya. Iya. Baik DIK. Mm-mm. Dari percakapan kita ini kira-kira apa yang didapat oleh adik? Jadi dari percakapan ini yang dapat diambil kesimpulan bahwa agar saya itu dapat mengarahkan anggota tim saya untuk lebih kompak dalam melaksanakan kegiatan, ya saya harus membagi semua tupoksi kepada masing-masing anggota, kemudian tidak membiarkan saja jika ada anggota yang males-malesan dalam melaksanakan tugasnya. Jadi harus segera ditindaklanjuti. Masya Allah, luar biasa, mantap sekali ya, Dek. Nah, kira-kira, Dek, kapan nih akan dimulai untuk mengarahkan rekan-rekan guru, DIK, dan yang lainnya?
Baik, Mbak. Insya Allah besok pagi mungkin akan saya mulai, Mbak, di sekolah, karena menurut saya semakin cepat itu akan semakin baik agar rekan-rekan guru dapat mempersiapkan semuanya, terkhusus untuk rencana kegiatan Teaching Factory kami dalam waktu dekat ini, Mbak. Masya Allah. Baik Dek Ika, semoga lancar kegiatannya. Oh ya, kayaknya setelah kegiatannya selesai nanti boleh ya Mbak tahu nih bagi-bagi cerita bagaimana proses dan hasil kegiatannya. Pengen tahu kelanjutan ceritanya sih, boleh kah? Boleh, Mbak, sangat boleh. Nanti kita bisa Zoom lagi atau ketemu langsung ya, Mbak, biar lebih seru ceritanya gitu. Oke, 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 oke. Siap, siap, siap. Kapanpun siap di calling kok. Gitu ya. Baik Dek Ika, untuk pertemuan selanjutnya, semoga itunya lancar gitu ya. Ditunggu, pokoknya ditunggulah callingnya. Terima kasih loh ya sudah mau cerita berbagi gitu ya. Perasaannya gimana saat ini? Baik, Mbak, untuk perasaan saya saat ini setelah menceritakan beberapa permasalahan saya ini, saya menjadi lebih tenang, lebih senang, dan lebih lega, Mbak. Sehingga saya mendapatkan sebuah penguatan dari apa yang nantinya akan saya lakukan, Mbak. Oke, artinya lebih tenang, lebih lega dan sudah menemukan solusi gitu ya, apa yang harus dilakukan ke depannya gitu ya. Wah, mantap sekali. Semoga pertemuan ini benar-benar bermanfaat ya, Dek ya. See you Iya, next Mbak. week. Terima kasih juga, Terima Mbak Siti. kasih. Oke. Oke. Baik. Assalamualaikum, Dek Yu. Gimana kabarnya? Maaf ya, bisa minta waktunya sebentar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Siti, silakan. Kita punya waktu sekitar 10 sampai 15 menit ya, Mbak. Nah, apa Iya. nih yang kira-kira yang ingin Mbak bicarakan? Oke, baik Adik, ini menyangkut kegelisahan yang Mbak rasakan saat ini gitu ya. Jadi Ya, dari percakapan ini Mbak ingin mencari solusi tercepat gitu kan dari permasalahan yang bersumber dari kegelisahan tersebut gitu. oke. Oke, Mbak ya. Jadi tujuan obrolan kita pada hari ini adalah mencari solusi atas kegelisahan yang Mbak rasakan ya. Iya, Ya, yuk iya boleh gitu. diceritakan nih kira-kira kegelisahannya seperti apa yang Mbak maksudkan. Oke, gini DIU, saat ini kan Mbak mendapat tugas sebagai wali kelas 6 nih dengan jumlah siswa 13 orang. Nah, pada saat NPLS 1 minggu kemarin Mbak mendapatkan fakta yang sangat-sangat mengejutkan gitu kan, di mana dari 13 siswa tersebut 6 diantaranya belum bisa membaca gitu kan. 2 belum kenal huruf sama sekali dan 5 lainnya baru mulai lancar membaca. Dari pengalaman Mbak selama menjadi wali kelas 6 itu, tahun ini lumayan membuat Mbak berpikir keras gitu kan. Karena selain numerasi dasar yang selain itu apa nih literasi yang kurang, kemudian numerasinya juga lumayan fatal miskonsepsinya. Sebagai contoh, 100 misalnya dikurang dengan 17, maka 0 dikurang 7 itu hasilnya 7. Dan itu kan luar biasa sekali gitu ya. Itu kan dasar sekali. Kemudian ada lagi 5 dibagi 2 hasilnya 2,1 gitu kan. Artinya satunya naik ke atas kalau kita pakai porografis. Dan itu menjadi kegelisahan tersendiri bagi Mbak gitu kan. Kalau itu terjadi atau kesalahan itu hanya 1-2 orang, it's okay ya. Berarti kan ada miskonsepsi sedikit. Tapi kalau misalnya dari 13 siswa jawabannya sama, berarti ada yang salah di sana gitu kan. Entah apa gitu ya. Iya, gitu deh. Oh, gitu ya, Mbak. Jadi murid-murid Hmm. Mbak nih di kelas intinya belum terampil membaca dan juga terjadi miskonsepsi terhadap konsep matematika gitu ya, Mbak ya? Iya, begitulah adikku. Oke, Mbak. Lumayan kompleks ya, Mbak ya permasalahannya. Karena itu adalah dasar bagi semua ilmu pengetahuan ya. Betul deh, yuk. Belum lagi tuntutan orang tua nih. Juga beban moral untuk Mbak yang nantinya kan anak-anak kelas 6 yang akan melanjutkan ke SMP. Duh, siapa nih ya gurunya? Baca nggak bisa, itu nggak Iya, bisa. jadi Aduh, gitu. benar, Betul. benar, benar itu Mbak. Pasti akan menjadi pertanyaan besar nantinya. Oke Mbak, Iya. menurut Mbak, bagaimana cara Mbak untuk mengurangi bahkan menghilangkan kegelisahan yang Mbak rasakan saat ini terkait murid Mbak tersebut?
Itulah Dek yang sedang Mbak pikirkan nih, apa ya yang bisa lakukan ya untuk mencari solusi terhadap hal tersebut gitu kan. Puyeng nih Mbaknya ya, mau mulai dari mana gitu. Halo Dek Ika, halo Dek. Iya, Mbak. Oke. Iya, Mm-mm. Mbak. Terdengar suara Iya, saya, Mbak? ya, baru terdengar ya. Iya, iya. Ah, ah. Iya, Mbak. Memang lumayan ya, Mbak, ya beban moralnya. Menurut Mbak, upaya terbaik apa, Mbak, yang bisa dilakukan saat ini? Mungkin dalam waktu 3 bulan pertama ini ya Mbak akan fokus pada hal-hal dasar dulu kali ya Dek ya. Ya, jadi hal-hal dasar yang seperti apa, Mbak, yang Mbak maksudkan? Seperti mengenal huruf untuk 2 siswa, kemudian memberikan waktu lebih untuk memberikan pembelajaran membaca dengan mencari metode tercepat gitu kan, serta menerapkan metode sederhana dari hal yang konkret untuk melatih keterampilan numerasi siswa-siswa Mbak gitu kan. Baik. Menurut Mbak dari hasil, penawaran Mbak tadi ya, mungkinkah Mm-mm. hal tersebut dilakukan secara bersamaan mengingat ada 5 siswa yang sudah lancar membacanya, Mbak? Ya, insya Allah bisa sih Dek ya, dengan menerapkan diferensiasi pembelajaran gitu yang berpusat pada kesiapan belajar anak gitu kan. Jadi kita lebih fokusnya diferensiasinya pada kesiapan belajarnya gitu sih Dek. Masya Allah, luar biasa. Berarti sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, Mbak ya? Baik, Insya Allah. Mbak yakin dengan diferensiasi yang akan Mbak terapkan tersebut? Terus bagaimana nanti gambaran implementasinya, Mbak? Oke, insya Allah Mbak yakin sih Dek, gitu kan. Seperti yang sudah Mbak sampaikan tadi, setiap paginya Mbak akan menjadwalkan kegiatan literasi pagi nih, wajib gitu ya. Dilanjutkan dengan materi pembelajaran sesuai kurikulum, dengan mengelompokkan murid berdasarkan kesiapan belajarnya, mendiferensiasikan sumber belajar berupa teks panjang dan teks yang sederhana, tentunya juga dilengkapi dengan media pembelajaran yang sesuai dengan materi ajar. Siswa dan kondisi sekolah Mbak. Untuk MTK, Mbak akan mengulang dari hal-hal dasar menggunakan media konkret seperti penjumlahan dan pengurangan, bagi dan kali menggunakan stick, batu atau buah atau apapun yang ada di lingkungan sekitar. Karena kebetulan ini di anak-anak itu lagi senang-senangnya main stick gitu kan. Jadi itu bisa menjadi satu bagian untuk Mbak gunakan yang harapannya dengan menggunakan media stick tersebut dapat memberikan pengalaman belajar melalui permainan sekaligus belajar menghitung dan membaca untuk anak gitu Dek. Wah, luar biasa, Mbak. Rencana yang sempurna itu, Mbak. Menurut Mbak nih, mulai kapan hal tersebut dapat Mbak lakukan? Insya Allah minggu ini harus sudah mesti dimulai sih Dek ya, karena minggu ini kan sudah mulai aktif pembelajaran di kelas gitu ya. Iya. Baik, ngomong-ngomong nih, kita ke ini Mbak ya, Mbak yakin upaya tersebut akan berhasil ya untuk mengurangi kegelisahan yang Mbak rasakan? Kalau dari obrolan kita ini insya Allah sih Mbak yakin ya Dek ya. Mbak yakin dengan kerja keras, kerja cerdas, ikhlas, tulus, insya Allah itu akan dapat membantu Mbak untuk membantu anak-anak di kelas Mbak. Karena kegelisahan itu kan sebenarnya Mbak sadari, Mbak yang ada ketakutan kalau anak-anak ini sampai tidak memiliki kecakapan dasar tersebut gitu kan, sehingga Mbak jadi gelisah, stres dan karena wow sekali gitu, gitu deh. Wah, luar biasa loh Mbak. Ngomong-ngomong kita sudah di akhir sesi nih. Jadi setelah kita ngobrol hari ini, apa yang Mbak rasakan dan dapatkan? Ya, alhamdulillah dari obrolan tadi Mbak jadi tahu dan yakin dengan apa yang harus Mbak lakukan untuk dapat menghilangkan kegelisahan yang Mbak rasakan. Mbak akan fokus pada hal-hal dasar dulu dengan mendiferensiasikan pembelajaran sesuai dengan kesiapan murid, mendampinginya dengan sabar, tulus, ikhlas, serta menggunakan media-media konkret yang ada di lingkungan sekitar agar dapat mengundang belajar dan semakin memotivasi belajar anak gitu deh. Alhamdulillah ya Mbak ya. Oke Mbak, saya tunggu nih kabar terbaru dari Mbak ya terkait pembelajaran yang telah direncanakan tadi. Baik, bagaimana proses dan hasilnya nanti saya tunggu ya Mbak ya. Nggak sabar nih bisa ngobrol lagi sama Mbak. Semangat selalu ya Mbak. Iya, sama-sama adikku. Terima kasih loh ya sudah mau jadi pendengar yang baik, kemudian
mengarahkan Mbak untuk mendapatkan pilihan-pilihan terbaik untuk solusi kegelisahan ini. Jadi semakin yakin nih kita ke depannya. Makasih loh, Dek. Iya. Terus gimana perasaan Mbak setelah kita ngobrol pada hari ini? Pengalamannya luar biasa karena untuk ngobrol seperti hal-hal ini walaupun ini adalah hal sederhana, tapi kita memang membutuhkan orang yang tepat dalam mencurahkan apa sih yang kita rasakan gitu kan, gitu sih. Kemudian dari obrolan ini juga Mbak jadi semakin yakin, semakin percaya diri bahwa setiap masalah itu pasti ada solusinya. Makasih loh, Dek. Baik Mbak, tetap semangat ya Mbak ya. Semangat selalu. Hai Ki. Mbak Siti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penggerak menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa.